Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Sophie channel. How are you today? Hope you're doing great. Siapa yang masih bingung atau bahkan belum tahu apa sih bedanya when dengan while? Apakah mereka sama? Let's discuss about it. Hari ini kita akan membahas fokus tentang when sama while. Sebenarnya apa sih artinya when sama while itu? Ada yang tahu? Ya, benar. Jadi kalau when di sini dia bermakna ketika. Nah, so we will learn about this. Terkadang kalau tidak bermakna ketika, when itu juga bisa diartikan saat. Saat. Bagaimana dengan while? While itu sebenarnya maknanya juga mirip-mirip juga gitu ya. Kita bisa memberikan makna while itu bermakna ketika, ataupun saat juga bisa sebenarnya. Tapi bisa juga while ini bermakna sambil. Nanti kondisinya kita akan membahas yang khusus tentang when sama while ini. Nanti kita akan bahas gimana kok bisa bermakna sambil. Kita akan bahas yang itu. Oke, so when. When itu dipakai untuk kapan sih? Nah, jadi when ini bukan bermakna kapan setara dengan setara dengan kata tanya ya. Memang benar, when itu bisa bermakna kapan, tapi fokusnya di sini tidak bermakna kapan, melainkan bermakna ketika maupun saat. Jadi, baik when maupun while itu adalah kita sebutnya dengan subordinate atau subordinating conjunction. Jadi masuk dalam kategori conjunctions atau kata hubung. Jadi kalau yang masih bingung apa itu conjunction, mungkin bisa dicek di video saya sebelumnya. Ya. Nah, let's back to the topic. Jadi kalau when itu to introduce an activity that happens in the middle of another activity. Jadi yang namanya when itu digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan di mana kegiatan yang lain itu terjadi. Jadi ketika kegiatan yang lain terjadi, kegiatan satunya lagi muncul. Contohnya mungkin sederhana kayak gini. Kamu sedang tidur ketika saya datang. Nah ini jadi orang melakukan suatu kegiatan, kemudian ada kegiatan yang lain. Jadi kegiatan pertama adalah tidur, kemudian datang atau pulang ke rumah tadi adalah kegiatan yang kedua. Jadi bagaimana kita menggunakan atau menyatakan suatu kegiatan yang terjadi ketika kegiatan yang lain juga terjadi. So that's why happens in the middle of another activity. Nah, contohnya, anyway, baik when maupun while itu sebenarnya sering digunakan dalam past. Jadi di masa lampau kita sering menggunakan when maupun while. Tapi apakah mereka hanya digunakan untuk masa lampau saja atau past tense saja? Sebenarnya jawabannya tidak ya. Jadi when itu bisa digunakan both past and present. Jadi boleh digunakan untuk past di masa lampau ataupun present. Contoh, kita akan buat contoh yang di past dulu ya. We're gonna talk about this. Example, he was reading a novel when I arrived home. Nah, dalam kalimat ini, kejadian mana dulu yang terjadi? Kira-kira, mana yang terjadi? Yes, he was reading a novel. Jadi, he was reading a novel, ini terjadi terlebih dahulu. Oke, baru di sini diikuti oleh kata when dan diikuti oleh kalimat setelahnya. When I arrived home. Jadi dia sedang membaca sebuah novel ketika saya pulang ke rumah atau ketika saya tiba di rumah. Makanya di sini kita pakainya when. That's why we call happens in the middle of another activity. Jadi di tengah-tengah dia baca, saya pulang. Nah, seperti itu kita pakai when. Bisa nggak sih when itu ditaruh depan? Di depan kalimat? Bisa. Bisa saja. Nah, tapi syaratnya harus ada komanya. Jadi misal gini,
kita buat contoh yang lain aja. When I am on holiday. When I'm on holiday. Ya, ini dikasih koma. Kenapa? Karena when-nya di depan. Jadi ketika ada when di depan, ya, maka ini diletakkan koma sebelum subjek yang kedua. Ini kan ada I am on holiday, ada subjek. Betul? Ini subjek. Ini juga subjek. Nah, untuk membuat atau memisahkan antara kalimat pertama atau kalimat kedua, ini sebenarnya secara teori kita nyebutnya dengan klausa. Jadi, bagaimana memisahkan subjek pertama dengan subjek yang kedua? Maka dikasih koma dulu sebelum subjek yang kedua. Nah, maka jadinya, when I am on holiday, I usually eat a lot of ice cream. Jadi, ketika atau saat saya liburan, saya biasanya makan banyak es krim. So that's why you need to put comma over here. Okay? Nah, jadi seperti itu. Jadi mau when-nya di depan, mau when-nya di tengah tidak masalah. Yang penting it is understandable. And then we're gonna talk about while. Jadi untuk while sekarang. While itu, ingat ya, while itu bisa bermakna ketika atau sambil. Kita bahas yang ketika. Kita coba. While bermakna ketika. To talk about two activities happens, or two activities happen at the same time. Jadi kalau tadi when itu terjadi ketika kegiatan yang lain juga terjadi, atau di tengah-tengah kegiatan tersebut, nah ini tidak seperti itu. Jadi to talk about two activities happens at the same time. Dua kegiatan yang terjadi di waktu yang bersamaan. Jadi sama-sama terjadi. Contohnya seperti ini. I was cooking for dinner while he was working. Saya sedang masak buat makan malam ketika atau saat dia sedang bekerja. Oke? Jadi kegiatan yang pertama adalah cooking, ya, was cooking. Kemudian kegiatan kedua adalah was working. Jadi dua kegiatan yang berbeda tapi terjadi bersama-sama di waktu yang bersamaan. Nah, di sini pelakunya juga kebetulan berbeda. Yang satunya I, yang satunya he. So, we need to put while over here. Jadi while itu diikuti oleh kegiatan yang mana kegiatan terjadi di waktu yang sama dengan kalimat yang lain. Biasanya kalau when itu, kalau dalam bentuk past ya, biasanya when itu diikuti oleh simple past. Kemudian kalau while itu dia diikuti oleh past continuous. Makanya di sini bentuknya biasanya pakainya was atau working. Itu umumnya seperti itu. Tapi apakah selalu seperti itu? Ya tidak. Bisa saja kondisinya tidak harus pakainya past continuous ya. Tapi seringnya while ini diikuti oleh past continuous. Kemudian kalau tadi when itu bisa diikuti dibentuk dalam past maupun present, bagaimana dengan while? Sebenarnya prinsipnya juga sama. Dia juga bisa digunakan untuk kalimat past or atau and present. Di beberapa referensi juga bisa disebutkan bahwa ini bisa dipakai untuk bentuk yang future, itu bisa. Nah, sebenarnya yang setara dengan while itu adalah as atau as ya. Nah, ini bisa pakai as yang begini, ini juga bisa pakai as. Nah, terus kita akan buat bagaimana while itu di depan. Kalau tadi when bisa di depan, maka while juga prinsipnya akan sama. Jadi di sini ada while, kita buat taruh depan. Ingat, kalau ada when atau while-nya di depan, maka sebelum subjek yang kedua itu dikasih koma dulu. Jadinya bagaimana? Kita buat contoh yang berbeda lagi ya. While she was studying, she often ini pakainya listen. Nah, like this one. She often listened to music. While she was studying, ketika dia sedang belajar, dia sering mendengarkan musik. Jadi ini terjadi bersamaan gitu. Bisa seperti itu ya. Nah, kalau tadi while dan when yang bermakna ketika atau saat, bagaimana dengan while yang bermakna sambil? Nah, ini ada syaratnya kalau untuk sambil itu. Jadi kalau syaratnya adalah subjeknya harus sama. Seperti itu. Jadi misal kayak gini.
mereka they are watching movies while eating popcorn. Di sini ada kata atau ada kata-kata while, tapi dia diikuti oleh eating popcorn. Nah, maka di sini tidak tepat atau tidak pas kita artikan ketika atau saat, maka lebih cocok diartikan sambil. Seperti itu. Kenapa? Secara logika berarti di sini they are watching movies while eating popcorn. Berarti di sini yang makan popcorn siapa? Ya, betul. Yang makan popcorn adalah mereka. Yang nonton juga mereka. Berarti they are watching movies. Mereka nonton film sambil makan popcorn. Seperti itu. Ya. Alright. Bisa nggak sih kalau while itu ditaruh depan? Ya bisa saja. Misal kalimatnya jadi seperti ini. Kalimatnya jadi while eating popcorn, nah, bisa jadi seperti ini. They are watching movies. Nah, jadi kalau dalam bentuk seperti ini, biasanya subjeknya akan dihilangkan. Kenapa? Karena subjeknya sama. Jadi tidak perlu ditulis di sini. Jadi kalau sebenarnya makna sebenarnya kalau kalau tidak disingkat ya, maka jadinya they are watching movies while they are eating popcorn. Tapi karena subjeknya sama, maka boleh dihilangkan. Maka jadinya while eating popcorn, they are watching movies. Jadi di sini they-nya hilang. Karena they-nya hilang, R-nya juga hilang. Jadi tidak boleh while are eating popcorn, tidak usah seperti itu. Tapi langsung saja while eating popcorn. Kalau while eating popcorn tahun depan jadinya while eating popcorn, they are watching movies. Okay? Maybe that's all that we can discuss in this video. If you have any questions, please put that questions on the comment below. Don't forget to comment, like, and share this video. And also, don't forget to subscribe. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.